Oh, selamat malam, Selamat Bapak malam. Ibu Saudara. Bagaimana suara saya? Jelas kah? Bisa. Jelas. Ya, gambar juga jelas ya. Saya terpaksa pakai tab ini karena di komputer ada trouble. Baik, sepertinya Pak Jarod sudah bergabung. Host, tolong bisa disambungkan dengan Pastor Jarod dulu. Ya, shalom, siap. Ya, salam Pastor. Selamat malam. Malam-malam. Siap, Senang, siap. ya, senang bisa ketemu malam hari ini. Haleluya, amin. Kita sudah nggak sabar dengar pengajaran Pak Jarod nih. Udah lama nggak dengar. Ya. Malam hari ini akan sharing apa Pak Jarod? Berbuah. Berbuah ya. Ini para pengerja kan ya? Ya, kebanyakan pengerja ini Pak Jarod. Oke, siap. Jadi kita waktunya setengah jam ke depan. Kita akan ada present worship, ada doa syafaat, lalu ada pengumuman. Nanti pengumuman biar dari Pastor Joy saja. Karena saya terbatas banyak pakai tab ini, Pak Jarod. Ya. Baik, kita segera mulai ya, Pak Jarod. Oke, siap. Ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita segera mulai karena waktu sudah menunjukkan jam 7 malam. Silakan, Pastor Joy. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari malam hari ini kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita sama-sama mau membawa syukur kita yang terbaik sama Tuhan. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita naikkan satu pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu
Pujian yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kayak malam hari ini mau naikkan syukur kami yang terbaik, sebab Engkau Tuhan kami yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapakku datang, katakan menyembah-Mu di sini. Percaya Kau ada bagi setiap kami Tuhan, ada bagiku. Katakan Bapakku datang, Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau, amin, ada bagiku. Katakan tak usah ku ragu, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku. Oh, Engkau hebat. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami serahkan Tuhan segalanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saya persilakan untuk kita untuk berdoa syafaat. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami bersehati di dalam nama-Mu Tuhan. Meskipun kami terpisah oleh jarak Tuhan, berpisah satu sama lain, tapi kami satu roh di dalam Engkau Tuhan. Kami mau menaikkan doa-doa syafaat Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan khusus buat bangsa dan negeri ini Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Mari jangan ambil kegidian-Mu tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau punya rencana khusus untuk bangsa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar atas bangsa ini Tuhan. Kau akan luputkan bangsa ini dari segala yang jahat dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya akan ada lawatan yang terbesar di akhir zaman terjadi atas bangsa kami Tuhan. Pentakosta yang ketiga terjadi atas bangsa dan negeri ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, hujan pertobatan, hujan keselamatan atas bangsa ini Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya hujan awal, hujan akhir terjadi atas bangsa kami. Dan banyak jiwa akan dimenangkan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Dan kami semua Tuhan sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Itu boleh terjadi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus atas kuasa-Mu, atas mujizat-Mu yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih bangsa ini terus Tuhan Kau luputkan dari yang jahat Tuhan. Dari setiap sakit penyakit Tuhan, Kau luputkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak terjadi lagi Tuhan penularan COVID dalam nama Tuhan Yesus. Tidak terjadi lagi Tuhan pandemi atas bangsa kami. Biar pandemi itu berhenti Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu yang sanggup menyembuhkan, memulihkan dalam nama Yesus. Dan Tuhan kami tidak izinkan setiap rasa takut Tuhan menyerang kami Tuhan. Kami kepaskan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami arahkan hati kami, pikiran kami tertuju hanya pada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap bencana alam yang terjadi atas bangsa ini Tuhan. Setiap tempat-tempat yang mengalami banjir Tuhan, biar air itu segera surut Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahan setiap bencana alam yang terjadi atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa biar tidak ada korban jiwa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kerugian material yang besar Tuhan dalam nama Yesus. Kami tahan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus sampai pada waktu-Mu sendiri Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sendiri akan menjaga bangsa dan negeri kami Tuhan. Sehingga tidak ada yang jahat yang terjadi atas bangsa ini. Setiap rancangan iblis Tuhan yang buruk digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan blessing-Mu atas bangsa ini Tuhan. Bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Bangsa Indonesia akan masuk masa-masa kejayaan.
tahun-tahun keemasan Tuhan. Bangsa Indonesia akan menjadi berkat bahkan buat bangsa-bangsa lain di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau berkati setiap kota tempat kami tinggal masing-masing Tuhan. Kau berkati gereja-gerejamu tetap bersatu di dalam Engkau Tuhan, saling menopang, saling mendukung, dan bergandengan tangan Tuhan. Sehingga mereka, setiap orang-orang boleh melihat akan karya Tuhan dalam di tengah-tengah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Ketika kami satu Tuhan, Kau sendiri akan berkarya menyatakan kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat kami tetap terus punya pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan yang menyertai, melindungi, memberkati kami semuanya Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Pastor Jarod Wijanarko, Kau pakai hamba-Mu ini jadi berkat buat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan buat setiap kami pun mempersiapkan diri untuk terima yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Kami siap untuk diberkati Tuhan. Kami siap lagi bersama-Mu Tuhan untuk mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk tim Praise and Worship dan juga Pastor Andrianto sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Bapak Ibu sekalian yang sudah join, Shalom sekali lagi. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Sebelum saya masuk, apakah suara saya jelas, Bapak Ibu Saudara? Jelas ya? Yang jelas boleh kasih jempolnya, diangkat jempolnya supaya saya tahu. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu Saudara, yang pertama kalau Anda ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di GBI Rehoboth Surabaya, di Hope maupun di pekerjaan Tuhan yang lain di tempat kita di GBI Rehoboth Surabaya, Anda bisa memberikannya melalui QR Code. Anda bisa scan dengan aplikasi online, pembayaran online. Atau juga Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan QR Code dari BCA. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara di-scan sekarang atau mungkin bisa difoto juga karena di bawahnya ada nomor rekening untuk GBI Rehoboth Surabaya. Atau nanti kami akan menuliskan di kolom chat untuk nomor rekening dari GBI Rehoboth Surabaya. Lalu selanjutnya untuk minggu terakhir di bulan November ini, setelah minggu keempat untuk Hope minggu depan kita akan bersama dilayani oleh Pastor Roni Daud Simeon. Jamnya sama Bapak Ibu Saudara, jam 7 malam. Meeting ID, mohon maaf ini masih yang lama, nanti kita akan share yang baru. Lalu juga passcode-nya masih tetap sama, mari berdoa. Rabu 24 November 2021, Bapak Ibu Saudara silakan save dulu di kalendernya, disiapkan harinya, dikosongkan harinya, supaya kita bisa berkumpul secara online, beribadah secara online, dan menerima berkat yang luar biasa dari Pastor Roni Daud. Amin. Baik, sudah. Pengumumannya sudah selesai. Dan hari ini sekedar reminder saja, Pastor Jarod Wijanarko akan memberitakan firman Tuhan buat kita. Saya sangat bersuka cita karena kita akan menerima firman Tuhan yang saya yakin akan sangat luar biasa buat kita. Setuju? Yang setuju boleh sekali lagi saya minta jempolnya diangkat buat Tuhan. Yes, mantap, mantap. Puji Tuhan. Pengumumannya sudah selesai, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita langsung mengundang Pastor Jarod saja untuk bisa mungkin say something, mengucapkan beberapa kata sambutan mungkin. Shalom Pastor Jarod. Shalom. Shalom, shalom. Baik, baik. Kita sudah selesai pengumumannya. Dan saya rasa semua yang sudah join di sini juga sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, Pastor. Kalau begitu, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja. Silakan, Pastor Jarod. Ya, kita akan belajar firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan berbagi dulu sebelum pandemi. Ya, hampir setahun, 2 tahun sekali ya ke Rehoboth. Tapi sempat lama kita tidak kontak selama pandemi, dan sekarang kita berjumpa di Zoom. Ya, setahu saya ini pertemuan para pengerja, jadi nanti mohon maaf kalau saya bicara mungkin beberapa hal agak keras, karena memang untuk konsumsi pengerja, bukan jemaat. Saya langsung mulai saja, nanti kita berdoa selesai saya ngajar, jadi doanya di terakhir saja. Saya akan sampaikan tema mengenai panggilan untuk berbuah.
Ini panggilan umum buat kita semuanya, bahkan sebenarnya termasuk bukan pengerja, apalagi seorang pengerja. Jadi panggilan kita itu berbuah. Untuk berbuah itu kita berdoa sebagai persiapan berbuah, lalu bersaksi untuk menghasilkan buah, menjadi teladan untuk menghasilkan buah. Jadi mohon maaf kalau saya tidak setuju, misalnya panggilan saya itu pendoa syafaat gitu ya. Sebenarnya panggilannya itu berbuah. Berdoa itu semua orang sebelum berbuah ya harus berdoa. Jadi mohon maaf lagi kalau saya bilang harusnya nggak ada tuh namanya full timer doa. Semua orang percaya harusnya berdoa. Dan pendoa tidak bebas tugas dari penginjilan karena itu amanat agung buat semua orang. Pendoa syafaat tidak bebas tugas dari berbuah karena itulah panggilan untuk semua orang. Ya, jabatan di gerejanya bisa pendoa, tapi itu bukan panggilan. Jadi panggilannya apa dong? Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan berdoa. Bukan. Untuk pergi dan berbuah. Untuk berbuah itu perlu berdoa. Dan buahmu itu tetap atau kekal. Supaya apa yang kamu minta, nah baru berdoa kalau sudah berbuah. Maka doanya akan dijawab. Paulus berkata cukup keras juga. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Bahkan dalam ayat sebelumnya dia berkata dia pengen mati, lebih baik mati, lebih untung mati. Tapi kalau enggak mati atau hidup, ya berarti berbuah. Dengan kata lain, kalau Bapak Ibu tidak berbuah, ya lebih baik Bapak Ibu mati atau saya doakan supaya dipanggil Tuhan daripada cuma menghabiskan oksigen di muka bumi ini. Ya, karena ditebus itu mahal, dibeli itu mahal, tujuannya supaya berbuah. Kalau nggak berbuah, seperti Paulus berkata, lebih baik mati. Tapi kalau aku harus hidup, kenapa dia berkata harus hidup? Karena sebenarnya Paulus pengen berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dengan kata lain adalah mati. Jadi emang mati itu adalah keuntungan. Atau mati itu sebaiknya mati kalau tidak berbuah. Kalau tidak mati, ya maka harus berbuah. Jadi di sini ada yang mau berbuah atau lebih baik mati saja. Anda boleh pilih, nanti bisa tulis di chat, Pak saya mau mati saja. Oke, saya akan doakan ya. Pak saya mau berbuah, saya akan doakan juga. Tapi pilihannya cuma satu, berbuah atau mati ya. Tapi kalau hidup tidak mati, maka harus berbuah. Ini adalah perkataan seorang pelayan ditujukan kepada pelayan. Lukas 10 ayat 10. Buah apa yang harus kita hasilkan? Tadi Yohanes 15, buah yang tetap atau kekal. Buah yang kekal itu kalau saya ambil Lukas pasal 10 ayat Lukas 15 ayat 10, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat di sorga karena satu orang bertobat atau satu orang masuk kerajaan sorga, masuk sorga. Saya sebut dengan buah kerajaan. Orang yang lahir baru karena pengaruh kita, karena kita ajak, karena pelayanan kita, itu buah kerajaan. Jadi pertanyaannya bukan seberapa banyak Anda berdoa, buahnya itu berapa? Dari buahlah kita dikenal murid atau bukan. Semua agama berdoa, tapi Anda itu dipanggil untuk berbuah dan diukur dari buahnya. Murid apa tidak dilihat dari buahnya. Dan buah pertama adalah orang yang masuk surga karena pengaruh Anda. Itu namanya buah kerajaan. Roma 16 ayat 5. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama. Nah, ini penjelasan tambahan dari tadi ya sebelumnya. Kalau disebut ini buah kerajaan, orang yang berdosa bertobat, maka kepada orang Roma, Paulus menulis kepada salam kepada Epenetus, yang adalah buah pertama. Siapa buah pertama Anda? Orang yang pernah Anda ajak masuk ke surga, kalau belum ada, segera. Sudah ada, bagus. Bisa menyebut si itu.
bisa di cross check dengan si itu. Betul nggak kamu lahir baru oleh PI pribadi dia, diajak apa dia? Nggak boleh ngaku-ngaku buahnya orang lain. Ya. Nah, itu namanya buah kerajaan atau buah pelayanan. Lebih cocok ke buah kerajaan. Ya, buah pelayanan juga boleh. Tapi ada buah yang lain yang Anda bisa hasilkan, yaitu buah roh. Galatia 5, 22-23. Bisa dibaca sendiri, ada banyak rinciannya. Inilah buah-buah yang juga bisa Anda hasilkan. Sesat apa tidak, dilihatnya dari buah roh ini. Anda benar apa tidak, dari buah roh. Tuhan, aku udah bernubuat demi namamu. Itu masih bisa dianggap sesat. Aku menyembuhkan, berdoa orang sakit sembuh. Ya, dukun juga bisa. Bahkan orang yang dulu ada seseorang yang sedang homo dan KKR, ya, orang sakit sembuh karena dia mengaku seorang pendeta dan membuat KKR. Tapi mengejutkan kan? Nggak lama kemudian dia mengaku kalau dia homo. Yang lain lagi, ya hidup dalam kebejatan seksual. Maka itu jelas bukan kekudusan, bukan penguasaan diri. Yang seperti itu nanti kalau nggak bertobat, ya Tuhan, aku udah melayani, udah berdoa, udah khotbah, udah KKR. Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Karena buahnya nggak ada. Buahnya harus jelas. Indikator pengerja itu berbuah. Tinggal buah yang mana? Buah pelayanan, buah kerajaan sorga, atau buah roh. Buah rohnya orang lain itu buah pelayanan Anda juga. Jadi orang tadinya nggak sabar, jadi sabar karena Anda. Orang pelit jadi murah hati karena Anda. Itu juga bisa disebut buah pelayanan. Ya, kalau yang berupa orang masuk surga, ini lebih tegas sebenarnya buah kerajaan. Ya. Nah, tapi untuk berbuah ini ada prosesnya. Ya, misalnya saya mengalami kebakaran, ludes, habis. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Apa punya dosa? Ya, Daniel masuk gua singa juga karena nggak punya dosa. Yusuf di penjara juga nggak karena dosa. Bisa karena dosa. Tapi bisa-bisa itu adalah untuk ujian kehidupan. Supaya kita menghasilkan buah-buah ini. Karena buah ini diproses. Ya, buah kalau bertobat, itu langsung mengaku dosa, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, seketika lahir baru, mati masuk surga. Tapi kalau nggak mati, maka harus berbuah, dan berbuah ini diproses. Maka apapun yang Bapak Ibu Anda alami sebagai seorang pengerja, baik mengalami sakit, rugi, bangkrut, ditipu, kecelakaan, di penjara, difitnah, itu bisa sebuah proses untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Seperti dikatakan Roma 8:28. Inilah berbuah dalam arti buah roh. Target dari buah roh yang makin banyak dalam hidup kita serupa dengan Kristus. Waktu Tuhan Yesus menjadi manusia. Yesus Kristus, Kristus yang diurapi. Karena pada mulanya firman adalah Allah, firman menjadi manusia. Maka perlu diurapi. Kalau Tuhan nggak diurapi. Tuhan manusia yang diurapi, yang padanya awalnya Tuhan tapi jadi manusia. Nah, kita harus menjadi seperti manusia Yesus Kristus. Kita menjadi seperti Tuhan waktu menjadi manusia. Dan untuk itulah Roma 8:28 mengizinkan segala sesuatu terjadi. Jadi bagi pengerja kalau mengalami penderitaan, tidak usah bertanya lagi, kenapa ya saya mengalami begini? Udah jelas, itu proses. Itu supaya Bapak, Ibu, Saudara naik kelas. Supaya berbuah. Buahnya makin lebat. Nah, respon kita atas penderitaan, itulah jawaban yang membuat kita makin serupa dengan Tuhan Yesus, makin serupa, makin serupa, makin serupa. Dan proses ini nggak ada berhentinya sampai kita dipanggil Tuhan. Ya, wisuda kita itu mati itu wisuda. Kita hidup
adalah hidup yang kelihatan bersama dengan Tuhan, nanti kita mati, itu hidup bersama dengan Tuhan, tapi kita nggak kelihatan orang lain, tapi kita kelihatan bersama dengan Tuhan. Jadi kematian bagi kita itu jelas sekali. Nah, apalagi yang Tuhan ajarkan mengenai proses-proses menuju kesempurnaan. Yakobus 1 ayat 2. Anggaplah kebahagiaan apabila jatuh berbagai pencobaan. Mana bisa, Pak? Berbagai pencobaan kok bahagia? Ya, kalau levelnya pengerja mestinya bisa. Karena ayat 3 berkata, kamu tahu atau kita tahu. Kita tahu bahwa pencobaan-pencobaan bagi kita itu ujian, bukan hukuman, bukan kutuk. Bagi orang dunia itu bisa kutuk, ya, kena kebakaran, kena kutuk, kecelakaan, kena kutuk. Bagi saudara mengalami yang juga yang sama. Loh, apa bedanya kalau begitu? Bedanya adalah tujuan dari peristiwa itu. Bagi saudara adalah ujian terhadap iman. Diuji lulus, maka menghasilkan ketekunan. Ketekunan terus proses, akhirnya berbuah. Kembali lagi terus berbuah. Tujuannya apa? Sempurna. Supaya kamu sempurna. Sebelum sempurna, akan ada ujian terus. Nggak bisa menghindar dari ujian. Nggak bisa lewati ujian, nggak bisa melompati ujian. Saudara sekali bertobat, lahir baru, melayani, maka hidup saudara sepanjang hidup adalah ujian, ujian, dan ujian, dan ujian. Sehingga naik kelas, naik kelas, naik kelas, naik kelas. Sempurna, makin sempurna, makin sempurna, makin sempurna. Dengan demikian, kita bisa bahagia. Saya lewati kesaksian ini, kayaknya saya pernah kesaksian di Surabaya, ya, beberapa gambar, jadi saya lewati. Kalau suami istri atau salah satu mengalami pencobaan, maka justru harusnya suami istri saling menopang. Nah, ini apalagi masa pandemi ya, suaminya mungkin kena PHK, istrinya sakit, atau anak yang sakit, maka justru harusnya ini menjadi ujian. Bagaimana suami istri saling menopang, saling mendukung, sehingga sama-sama berdua bisa mengalami proses menuju kedewasaan rohani. COVID datang, wah semuanya kita mengalami. Saya yakin Bapak Ibu di Surabaya juga ada COVID ya, bukan cuma Jakarta. Dan Indonesia pernah 50.000 sehari, itu bulan Juni akhir, awal Juli. Nah, pada saat itulah saya mendapat Mazmur 25. Sebelum saya baca ayatnya, kita kasih ceritanya dulu. Jadi 15 Juni anak saya positif COVID varian Delta. Maka hanya dalam waktu 5 hari sudah sesak napas, saturasi 92. Saat itu mau cari oksigen susah, dapat 1 mau tambah 1 lagi aja nggak bisa. Rumah sakit penuh, jadi ya kita nggak bisa dapatkan rumah sakit buat anak saya karena Jakarta udah over. Dari 50.000 kasus per hari itu di Jakartanya sendiri 20.000. Ya, Surabaya juga banyak, tapi nggak sebanyak Jakarta sampai 20.000 per hari. Jakarta horor banget deh waktu itu. Jadi cari obat ke apotek, dapat resep dokter 4 gitu, apotek 1 ada 1, apotek 2 ada 1 lagi. Satu pun butuh 40 butir, cuma dapat 9 butir. Besok lagi cari udah nggak ada. Wah, gimana nih 3 hari lagi habis? Cari online dapat, walaupun ada isu yang online palsu segala macam. Ya mungkin yang bilang palsu itu mungkin apotek yang kesaingan sama online kali ya, gitu ya. Buktinya kita beli di online, ya sembuh juga. Jadi sekarang semua orang sudah percaya sama online. Dulu banyak orang tidak percaya sama sistem. Ya, tapi itu juga proses. Nah, pada masa COVID seperti itu, pembantu saya pulang kampung karena anaknya usus buntu. Tinggal 1 yang di Jakarta sakit juga. Istri saya karena nganter anak PCR, nganter antigen, demam juga, batuk juga, mau PCR, antrian panjang, ya udah nggak usah PCR, langsung isolasi aja, beda kamar sama saya juga, anak diisolasi lantai 2, anak hari yang kelima pingsan lagi, saya pikir malah dipanggil Tuhan gitu ya, karena udah tergeletak di lantai, disentuh nggak bergerak. Tapi ya singkat cerita, dalam kondisi seperti itu, saya dapat peneguhan dari Tuhan. Bahwa apapun yang diizinkan terjadi, maka bagi orang percaya itu berbeda. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia.
dan perjanjiannya diberitahukannya kepadanya. Waktu anak saya pingsan yang saya sempat duga dipanggil Tuhan karena tergeletak di lantai, ternyata hanya pingsan. Dan saat itu sempat khawatir juga. Ini baru hari kelima, gimana besoknya lagi, besoknya lagi, besoknya lagi. Rumah sakit penuh, dan seterusnya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa anak cucu orang yang takut akan Tuhan akan mewarisi bumi. Kalau anak saya dipanggil Tuhan kan nggak bisa mewarisi bumi. Tuhan izinkan banyak hal terjadi dalam hidup saya, tapi saya tahu itu adalah supaya saya berbuah, makin tabah, makin antusias, makin komitmen melayani. Jadi anak saya waktu itu kena COVID tanggal 15 Juni, sembuhnya 7 Juli. Cukup lama, 3 minggu. Selama 3 minggu itu tidak ada satu Zoom pun yang saya batalkan, dan sehari bisa 2 kali Zoom. Saya cukup padat jadwalnya, terutama Sabtu dan Minggu. Kalau bukan Sabtu Minggu, ya 1 kali. Tapi kalau Sabtu kadang 3 kali, Minggu 3 kali. Nah, nggak ada satupun Zoom yang saya batalkan. Kenapa? Karena bagi saya pelayanan Tuhan, kepelayanan itu utama. Dan saya juga tidak berganti gaya, tetap ceria, tetap semangat, bahkan kadang-kadang lucu. Cuma setelah selesai Zoom, lalu banyak ngobrol, udah rekaman, udah dihentikan. Gimana kabarnya Pak Jarod? Baik, sehat semuanya? Tidak. Loh kok tidak? Iya, anak saya COVID. Kapan? Sekarang. Gimana kondisinya? Itu lagi sesak nafas. Suhunya berapa? 40. Loh, Pak Jarod kok tetap melayani? Ya kan saya hidup untuk melayani. Saya hidup untuk berbuah. Memangnya kalau saya berhenti melayani anak saya sembuh? Malah menurut saya kalau saya terus melayani, malah Tuhan sembuhkan anak saya. Jadi nggak ada yang saya batalkan. 11 Oktober, papa mertua saya yang tinggal di rumah saya dipanggil Tuhan. Dan itu saya ikut melihat, karena saya yang menjaga di rumah sakit, di kamar itu, malam itu jam 11.50, jam 11.40 itu nafasnya udah pelan-pelan. Maka saya benar-benar berdiri di sebelahnya, saya tungguin deh. Ini kayaknya udah nggak lama lagi. Bener, kira-kira 11 menit kemudian, udah deh, nafasnya berhenti. Tak pegang tangannya, tapi masih hangat. Saya ragu-ragu, saya panggil suster, dipasang alat semuanya, betul Pak, udah nggak ada. Itu 11 Oktober. Langsung urus ambulan malam hari itu, sampai jam 2 pagi, ambulan berangkat ke Surabaya. Lalu tanggal 12 pagi, istri saya terbang ke Surabaya. Saya 12 malam nggak ikut kebaktian penghiburan. Saya ngajar sekolah Alkitab 4 sesi. Tanggal 13-nya, saya nggak ikut penutupan peti. Karena saya ngajar sekolah Alkitab 4 sesi. Tapi ngajar sekolah Alkitab yang hari Rebo itu, saya ngajarnya ada di mobil dalam perjalanan dari Surabaya, Jakarta ke Surabaya. Baru Kamis paginya, saya mimpin ibadah pelepasan jenazah. Malamnya ya ngajar sekolah Alkitab lagi. Jadi bagi saya melayani itu jalan terus Bapak Ibu. Ya mau ada anak sakit COVID, mertua dipanggil Tuhan, nggak ada yang saya batalkan. Karena bagi saya pelayanan itu ya pelayanan. Memang nggak kayak ekstrim gitu ya, tapi ya gimana lagi? Karena emang itulah panggilan kita. Kalau Bapak Ibu belum sanggup seperti itu ya mungkin nggak perlu ya. Tapi kalau bagi saya itu jalan terus. Bahkan dulu waktu ibu kandung saya sendiri dipanggil Tuhan, saya lagi di Toraja. Jam 7 pagi saya ditelepon sama adik saya. Mas, ibu dipanggil Tuhan. Oh ya oke. Penghiburan segala macam. Lakukan seperti biasa. Nggak usah nunggu saya datang. Itu jam 7 saya ditelepon, jam 8 saya mimpin sesi. Tetap ceria, lucu, cheerful. Sampai jam 3 sore saya bilang sama panitia, setelah selesai 3 sesi, Pak, tolong diantar ke Makassar, ke airport. Loh kenapa? Ibu saya dipanggil Tuhan. Kapan? Tadi pagi. Baru tahu? Enggak. Dari tadi pagi baru tahu. Kok dilanjut terus? Kok Bapak tetap lucu? Emang kalau saya nangis, ibu saya bangkit itu. Jadi saya tetap melayani. Selesai pelayanan, sore, baru berangkat ke Makassar. Sampai di Makassar, pas sampai tiba di airport, pesawat terakhir udah terbang ke Jakarta. Ya sudah, kelewatan. Jadi saya nggak ikut penutupan peti di Solo. Tapi saya nyusul ke kuburan. Di kuburan itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Ibu udah bersama dengan Tuhan, ya kalau bisa disampaikan salam, ya salam. Kemarin nggak ikut penutupan peti, tapi nanti saya susul kalau saya udah tua. Jadi saya berkali-kali
mengalami ya bapak saya dipanggil Tuhan, ibu saya dipanggil Tuhan, terakhir yang tinggal serumah dengan saya ya mertua saya gitu ya. Tapi saya mau ceritakan bahwa hamba Tuhan itu dipanggil buat melayani. Kalau lebih ekstrim lagi Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus bilang begini, ketika ada orang yang meminta izin pelayanan karena keluarganya yang meninggal, jawabannya apa coba? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kamu ikut saya melayani Tuhan. Itu keras banget itu, saudara. Saya nggak sampai ngomong begitu, saya cuma bilang sama istri, pesan dia buat keluarga di Surabaya, kamu tahu kan apa jawabannya kalau saya nggak hadir di penutupan peti sama di penghiburan gitu ya. Tapi akhirnya waktu di pelepasan jenazah saya nyusul ke Surabaya dan saya harus di mobil 4 sesi itu hampir 7 jam ngajar sekolah Alkitab, ada di mobil via Zoom, tapi saya bilang sama murid-muridnya, saya matikan videonya ya, kalau enggak ini background-nya bisa bergerak-gerak. Ya, saya mau saksikan ini hanya untuk menceritakan saja bahwa bagi kita orang percaya, panggilan kita itu jelas. Tuhan kadang mengizinkan kita kedukaan, keluarga sakit, dipanggil Tuhan. Tapi kita tidak akan berduka seperti orang dunia, apalagi sampai membatalkan hal-hal yang penting dalam hidup ini. Dan itu akan kita kuat kalau kita bergaul dengan Tuhan. Tanpa pergaulan dengan Tuhan, lewat firman doa saat teduh PA pribadi, ya Anda pasti nggak akan kuat. Bagaimana dengan COVID yang luar biasa ini, gitu ya? COVID bukan hanya membuat anak saya sakit, tapi COVID juga membuat saya bangkrut. Tahun 2019, usaha saya namanya IVA itu tutup. Padahal kami punya operasional bulanan itu hampir 2,5 miliar untuk gaji pegawai. Maka untuk pesangonnya nggak cukup 25 miliar. Dan itu waktu tutup 2019 masih punya utang 17 miliar. Jadi belum lama ini kami mengalami krisis, dihantam. 2019 bukan COVID ya, dihantam sama platform digitalisasi. 2020 sekolah yang kami miliki juga mulai merugi karena nggak ada murid baru, karena sekolahnya playgroup TK. Sekolah di rumah, SMA jalan terus, kuliah jalan terus, tapi playgroup murid barunya nggak daftar. Yang sudah daftar TKA, TKB, ya jalan terus, tapi murid baru playgroupnya nggak ada. Maka kami juga belajar atau diajar oleh Tuhan seperti Filipi 4 ayat 11 untuk mencukupkan dengan yang ada. Kenapa mencukupkan dengan ada? Karena Ibrani berkata kalau kita mencukupkan, Tuhan tidak membiarkan, Tuhan tidak meninggalkan. Artinya kalau kita nggak mencukupkan, utang sana, utang sini, keplang sana, keplang sini, maka Tuhan akan membiarkan, Tuhan akan meninggalkan. Dan ini pasti bisa sebenarnya karena hidup itu murah, yang mahal itu gengsinya. Kalau kita gengsi, ya hidup menjadi mahal. Tapi lewat kebangkrutan, lewat COVID yang menghantam ekonomi kami belajar lagi mengenai buah karakter. Apa itu? Kesederhanaan, ketabahan, keuletan, kegigihan. Jadi kami pada waktu dihantam dengan COVID, yang tadinya usaha utama bangkrut, sekolah pun jadi sepi, bahkan rugi. Maka Maret 2020 itu saya sama istri ngitung duit kita ini cukup untuk berapa lama ya gitu ya. Hanya cukup untuk 3 bulan hidup. Maret 2020. Sampai sekarang ini belum mati-mati. Kok bisa, Pak? Ya tadi itu rumusnya, ya belajar mencukupkan yang ada. Yang bisa 3 bulan ya dipakai 6 bulan, diirit-irit. Lampu dimatiin, jadi mulai merayakan Natal, ya kan? Malam kudus, sunyi senyap bintangmu. Kalau Anda matiin lampu semuanya, bintangnya kelihatan. Kalau Anda nyalain lampu semuanya, bintangnya nggak kelihatan. Jadi kalau mau merayakan Natal, matiin semuanya lampu. Itu kalau Anda rajin mematikan lampu, ternyata bisa menghemat listrik cukup banyak. Beli beras menirnya aja sama kan, itu kan karbohidrat juga. Malah itu namanya nasi hemat energi. Ngunyahnya nggak usah banyak-banyak, gitu ya, harganya separuhnya. Pak, saya suka kacang, Pak. Ya beli yang remukan aja. Harganya separuhnya itu ya. Jadi kalau kita nggak gengsi beli kacang remukan, ya hidup ini murah kok ya. Hidup ini murah. Anda gengsi beli kopi di kafe ya 15.000. Tapi kalau Anda 15.000 ke Indomaret beli kapal api, itu ya dapat 300 gram, itu bisa 10 gelas. Tadi 1 gelas cuma 1.500.
Ya nggak keren dong Pak. Kalau Pak Jarod kan umurnya 58. Saya ini masih muda Pak. Ya udah yang muda-muda beli kelas Starbucks aja. Isinya tuh bruk gitu ya. Gengsinya dapat, murahnya dapat gitu. Jadi hidup ini murah. Yang mahal itu gengsinya. Anda mau mahal atau mau murah bisa diatur. Tapi kalau Anda lagi berlimpah-limpah susu dan madu, hidup diberkati ya enggak perlu begitu ya kan. Tapi siapa tahu ada yang kayak saya gitu ya. Dihantam Covid, dihantam platform digitalisasi, bangkrutlah kita. Dulu saya kerja 1 bulan bisa makan 3-4 tahun. Omset 40 miliar 1 bulan. Bisnisnya baju, sepatu, kosmetik. Walaupun sahamnya bukan utama. Tapi kan bisnis fashion itu marginnya gede banget. Tiba-tiba 0. Waduh, masih ada sekolah Happy Liquid, rugi juga. Waduh. Ini pencobaan yang saya alami. Tapi saya belajar bahagia dalam pencobaan. Bagian mencukupkan dengan yang ada. Dan Tuhan memberikan kekuatan. Yang pasti bumi ini terus berputar, kehidupan terus berjalan. Nggak ada pasar berkurang, itu nggak ada. Selama 8 miliar manusia hidup ya ada kebutuhan 8 miliar baju, sepatu gitu ya. Tapi kalau sepatu mungkin Covid ini ya nggak banyak butuh ya. Kalau baju kan orang Covid kan nggak telanjang pakai baju juga ya. Tapi kalau Anda pedagang ya perlu jeli ya. Pada masa Covid ini jualnya baju atasan ya, baju batik boleh, baju atas boleh ya, celana panjang nggak usah jualan ya kan, orang Zoom pakai kolor kok gitu ya, atasnya jas kan, bawahnya kolor gitu kan, jadi jual kolor yang laku. Jadi sebenarnya dunia ini tetap terus berputar, cuma yang laku apa berbeda, cara belinya berbeda. Dulu orang beli ke toko, ya sekarang beli ke online. Dulu orang nggak percaya sama online gitu kan, orang masih ke mall. Covid datang, nggak boleh ke mall, mau nggak mau jadi percaya sama online, lalu mencoba gitu ya. Mencobanya udah kebablasan, setahun 2 tahun ini Covid kan hampir 2 tahun, akhirnya malah jadi nyaman dengan online. Bahkan gereja aja online, kolektor online kalau bayar. Jadi dunia ini berubah, semuanya berubah, bisnis berubah, gereja berubah, mau nggak mau berubah. Tinggal kalau yang nggak mau, nggak siap dengan perubahan, ya mati. Berubah atau punah. Tapi Covid ini membuat kita pun harus berubah. Karena kalau nggak berubah berarti nggak bertobat. Kita harus berubah menjadi urut, tabah, gigih. Covid-nya nggak selesai-selesai. 2021 masih Covid lagi. Akhirnya kami rugi lagi yang kedua. Waktu kami rugi bangkrut tahun 2019, itu kami masih punya stok di gudang. Stoknya ya hampir 3,5 kali lipat dari omset bulanan. Dia ada sekitar 130 M. Tapi selama 2 tahun itu banyak yang expired. Sehingga ketika sampai 2021, ternyata yang rusak itu sudah sampai 12 M. Barang-barang yang expired. Akhirnya kami jual stok aset yang 128 itu cuma 22. Rugi lagi 100 lebih. Jadi dalam waktu 2 tahun aja ruginya lebih dari 240. Tapi Anda lihat wajah saya, ya begini nih wajahnya, ya kan? Senyum, ceria. Jadi kalau Anda yang waduh, saya melayani full gospel. Waduh, saya cerita kalau rugi 240 lebih gitu. Waduh, hari itu banyak orang full gospel bisa senyum, bisa ketawa. Pak Jarod, saya udah berbulan-bulan nggak bisa ketawa, Pak. Kenapa? Saya rugi 500 juta, saya ditipu 1 miliar, saya rugi 10 miliar. Hari ini saya bisa ketawa, Pak. Kenapa? Ya, Pak Jarod lebih banyak, ternyata 240. Anak saya sekolah semester terakhir itu jual mobil, saudara. Jadi kemarin kita tuh habis-habisan, benar-benar bis gitu ya. Tapi saya mau ceritakan lebih lanjut lagi bahwa kita belajar arti kelimpahan, kita belajar arti kekurangan, tapi apapun yang terjadi saya tetap melayani Tuhan. Saya tidak ada namanya berhenti melayani, itu nggak ada. Ya, mengundurkan diri sebentar nggak ada. Kecuali kalau orang jatuh dalam dosa, kan kita bukan seperti itu ya. Pelayan Tuhan itu harusnya nggak jatuh dalam dosa. Pelayan Tuhan itu paling dicobai, diuji oleh Tuhan, seperti Yusuf masuk penjara, Paulus lempari batu, begitu ya. Maka ujian-ujian itu jangan membuat mundur, tambah nanti ujian susulan lagi. Karena kalau ujian itu nggak lulus, ujian lagi, ujian susulan lagi. Kapan lulusnya gitu ya? Hadapi semuanya. Lalu apa yang saya lakukan waktu saya bangkrut, lalu duit tinggal sedikit? Saya belajar dari Yakub, Kejadian 29 ayat 20. Yakub pada masa itu harus melarikan diri, masuk dalam masa susah,
Tapi yang menarik bagi saya, Yakub itu bekerja dengan antusias, dan itu karena cintanya kepada Rahel. Maka kita perlu belajar bekerja itu dengan cinta. Bisa bekerja untuk yang dicintai, atau bekerja yang dicintai, atau mencintai yang dikerjakan. Ya, kalau bekerja yang dicintai itu ya passion-nya apa? Nah, waktu saya bangkrut, kan usia saya udah 58 tahun. Saya sempat punya kartu agen asuransi, tapi nggak bisa closing, nggak bisa jualan. Ya, nggak cocok saya hamba Tuhan jual asuransi. Kenapa nggak cocoknya? Bukan nggak boleh asuransi. Tapi saya itu mobil nggak diasuransi, rumah 2009 kebakaran, sampai sekarang juga nggak diasuransi. Punya mobil nggak ada yang diasuransi, diri saya kesehatan ya nggak diasuransi gitu. Lalu saya ngelamar, ujian, dapat deh kartu agen asuransi, mulai prospek gitu kan. Ya pendeta, pandai khotbah, pinter lah presentasi gitu ya. Begitu mau closing, orangnya nanya, Bapak pakai nggak? Enggak. Loh kok enggak? Lah kan saya percaya sama Tuhan. Oh ya sudah, kalau gitu saya juga percaya sama Tuhan. Nggak jadi jualan. Wah, jadi akhirnya gagal. Wah, ya sudahlah, saya nggak cocok nih gitu ya. Terus ngapain lagi dong gitu ya? Ya singkat cerita saya ingat bahwa waktu kecil saya punya hobi melukis gitu ya. Tapi masa pandemi gini jual makanannya susah, jualan lukisan. Tapi saya coba. Saya ngelukis, saya upload, laku. Ngelukis lagi, upload Instagram lagi, laku. Nyoba lagi, upload Facebook, laku juga. Lukis lagi, upload lagi, laku lagi. Lukis lagi, upload lagi, laku lagi. Pokoknya ajaib banget. Tiap minggu itu bisa laku satu. Ya. Jadi setahun saya kemarin jual 60 lukisan. 54 saya jual lewat Instagram. Dan 6 hanya lewat Facebook, hanya 6. Paling banyak dijual lewat Instagram. Nah, ceritanya belum selesai. Bulan Mei kemarin Instagram saya dihack. Ini cerita nggak ada habisnya. Usaha bangkrut, sekolah sepi. Begitu jual lewat lukisan, lewat Instagram dihack. Waduh, followernya udah 48.000 dihack. Waduh, bikin baru lagi dari bawah gitu ya. Aduh, tapi Tuhan tuh ajaib. Tuhan tuh ajaib. Ya, waktu Instagram itu dihack, saya bilang sama Tuhan, Tuhan yang pelihara saya bukan Instagram kok, yang pelihara saya Tuhan gitu. Dan benar, berlanjut lagi dengan jalan macam-macam. Tuhan pelihara saya. Jadi ada orang yang tanya saya, Pak, Bapak kayaknya bangkrut sama enggak kok nggak kelihatan? Iyalah, sama-sama bahagianya. Tapi Bapak kayaknya makin bahagia aja. Bapak lebih bahagia sebelum bangkrut atau sesudah? Lo sebelum bangkrut bahagia banget dong. Kerja 1 bulan bisa makan 3 tahun, gimana? Ya, apa nggak bahagia? Tapi setelah bangkrut bahagia banget. Itu kayak orang di tanah Kanaan melimpah susu dan madu, dibawa balik ke padang gurun. Kalau dibawa ke Mesir ya enggak lah, kan Mesir itu kan perbudakan. Kita udah dimerdekakan di dalam Kristus. Kenapa saya di padang gurun bahagia? Karena saya bisa melihat tiang awan, tiang api itu setiap hari. Saya bisa melihat pemeliharaan Tuhan setiap hari. Saya bisa melayani tambah peka seperti Musa. Jadi untuk para pengerja di saudara, apapun yang Anda alami, terus melayani. Ini saya kasih contoh diri saya kasih teladan diri saya. Nggak ada mundurnya, saudara. Nggak ada matinya melayani. Melayani terus, bangkrut, untung, melayani, anak sakit, melayani, mertua dipanggil Tuhan, melayani. Nggak ada berhentinya, saudara. Dan nggak ada tuh habis bangkrut lalu temanya ganti yang melo-melo, nangis-nangis. Nggak ada. Anda cari rekaman YouTube saya dari 2019 waktu rugi yang pertama pilot gitu ya, sampai yang kemarin gitu ya, nggak ada tuh perubahan gaya, perubahan muka gitu ya, nggak ada, ya mukanya tambah muda aja karena tahun lalu umur saya 57 tahun tapi dites umur biologis umurnya 46. Nah kemarin beberapa minggu yang lalu saya tes lagi umur biologi saya di 45, jadi makin muda lagi. Tahun depan kayaknya saya umur lagi 44 kayaknya ya. Jadi umur biologis itu berdasarkan visceral fat, organ-organ tubuh dan seterusnya. Kalau Anda ikuti Instagram saya, memang hampir 2 hari sekali saya posting sekarang makan sehat, minum sehat, sarapan sehat begitu ya, saturasi, ngecek, olah nafas dan seterusnya. Itu tips-tips bagaimana menurunkan umur. Jadi nanti kalau saudara punya cucu ya, cari pembicara, kasih tahu cucunya, panggil Pak Jarot. Saya masih hidup nanti waktu cucu saudara jadi pengerja ya. Ya, itu selingan soal umur. Ya, ikuti Instagram saya aja.
soal bagaimana lepas dari obat diabetes. Jadi sekarang belum lepas total, udah lepas 90% lah. Dulu satu hari minum 4 obat, sekarang pagi dok 1, kadang minum kadang tidak. Kalau di atas 140 minum 1 butir, kalau enggak gitu ya. Dulu waduh minum 4 obat loh, itu aja bisa 200 gulanya. Sekarang tidak minum obat, kadang-kadang minum 1 saja kalau di atas 140. Itu pun nanti siangnya udah 110, 119. Nah, ya dalam hal ekonomi mengalami pencobaan, sakit penyakit keluarga diizinkan, tapi puji Tuhan saya dikasih anugerah sehat dan bahagia. Ya, sehat dan bahagia itu pilihan kita. Anda nggak bahagia ya langsung sakit. Anda kecewa kepahitan ya minum kista kanker datang semuanya. Anda begitu kecewa aja coba kalau punya pH meter ya. Sekarang saya beli pH meter. Satu hari saya bisa ngukur pH air seni saya 10 kali. Pokoknya kencing saya ukur. Karena pH air seni itu mewakili pH darah, walaupun tidak sama ya, tapi menjadi indikasi. Kalau minumnya banyak, nanti pH darah bisa serupa dengan pH air seni. Tapi kalau kurang minum, pasti air seninya lebih asam. Kalau pH-nya di atas 6,5-7, minum kista kanker nggak bisa hidup. Manusia sehat itu pH-nya 7,35 sampai 7,5. Itu pH darah ya, bayi lahir atau sampai umur 2-3 tahun. Belum ada kecewa, belum ada kepahitan gitu ya, tubuhnya alkali. Nah, kalau sekarang Anda bisa membuat tubuh Anda alkali, maka Anda akan bebas dari sakit penyakit. Dan salah satunya apa? Antusias. Itu ada endorfin. Sukacita, ada endorfin. Rasa damai sejahtera, ada serotonin. Ada cinta kasih, itu melatonin. Ada panjang sabar, ada rasa aman. Semua perasaan positif, hormonnya alkali. Anda kecewa, epinefrin. Anda marah, kortisol. Anda cemas, takut, sitokin. Itu semua hormon negatif, asam. Kan itu mari kita belajar untuk apapun yang terjadi, percaya firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu punya rencana buat kita itu damai sejahtera. Damai sejahtera bukan karena saldonya banyak, tapi damai sejahtera karena punya kepastian keselamatan. Damai sejahtera karena mengalami penyertaan Tuhan. Itulah damai sejahtera yang membuat kita banyak serotonin, mudah fokus, ayatnya hafal, nggak gampang pelupa. Orang lupa itu karena kurang serotonin. Ya. Jadi kita perlu belajar hidup dalam buah-buah roh. Nah, terakhir kesaksian. Puji Tuhan, tahun ini ada mujizat ketika setelah saya bangkrut, ya, ludes-des, tapi puji Tuhan, ada orang yang berani menginvestasikan untuk mewujudkan impian saya membangun Happy Holy Kid Land. Sekarang ini sedang on progress. Jadi puji Tuhan, betul-betul Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat. Bagian kita terus bekerja, terus melayani dengan cinta dan pengabdian. Nanti Tuhanlah yang memelihara kita. Ya, itu yang saya sampaikan. Sekitar kita berdoa. Sebelum kalau ada waktu kita akan tanya jawab. Mari kita berdoa. Tuhan, kami belajar malam hari ini betapa kehidupan kami tidak rata, kehidupan kami tidak mulus, tapi kami justru merasakan penyertaan Tuhan. Kami merasakan jalan-jalan Tuhan. Tuhan ada begitu nyata, Tuhan hidup, Tuhan menyediakan, Tuhan memelihara. Di padang gurun kami bersama dengan Tuhan, di Kanaan kami bersama dengan Tuhan. Kami tahu arti kesusahan, kami tahu arti kelimpahan. Semuanya hanya menunjukkan bahwa Tuhan ada bagi kami. Karena kami tetap mengangkat komitmen kami untuk terus melayani Tuhan sebagai pengerja-pengerja Tuhan yang sudah bernasar kami imam bagi Tuhan. Dan tujuan kami jelas, kami mau berbuah. Baik buah kerajaan, membuat orang masuk surga, buah pelayanan, mengubah orang lain, dan buah roh, perubahan diri kami sendiri. Mungkin buah roh inilah Tuhan yang kami tahu sekarang bahwa Tuhan memproses kami begitu rupa. Karena Tuhan mau kami serupa dengan Tuhan Yesus waktu menjadi manusia. Dan kami memberikan diri diproses oleh Tuhan, karena kami tahu Tuhan baik. Kadang kami nggak mengerti, tapi kami percaya dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
mengucap syukur. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke moderator. Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Jarod. Wah, keren banget. Ini firman-Nya sangat menegur kita, bahkan menguatkan kita semua ya, khususnya untuk para pengerja, bahkan juga jemaat sebenarnya, untuk terus tetap tegar walaupun lagi masa kesulitan, mungkin masa yang tidak enak buat pribadi, tapi harus tetap tegar. Wah, keren. Terima kasih Pak Jarod untuk sharing firman Tuhan-Nya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Jarod ya. Boleh kalau mau. Siap. Mungkin sebelum kita masuk ke sana, kita mau foto bareng dulu aja deh sebelum kita tanya jawab ya. Oke, Bapak Ibu Saudara yang sudah join, boleh saya undang untuk bisa on cam, open kameranya, open videonya, karena kita akan foto bersama. Baru setelah itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke? Oke, silakan. Mari dibuka dulu kameranya, videonya. Oke, sip. Oke, kita akan foto. Bapak Ibu Saudara, nanti Sevin akan akan capture ya. Silakan. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Sudah? Oke, sudah sepertinya. Oke, terima kasih. Mantap. Oke, nah Bapak Ibu Saudara tetap on cam ya, supaya bisa saling lihat mukanya, supaya nanti kalau pas tanya jawab gitu, kelihatan ekspresinya, excitednya, sukacitanya. Oke, sekarang kita mau masuk sesi tanya jawab. Silakan, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang ingin bertanya kepada Pak Jarod mengenai firman Tuhan hari ini, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan firman Tuhan dan sebagainya. Silakan. Jangan malu-malu ya Bapak Ibu Saudara. Wah. Pak Jarod sekeluarga sehat? Sekarang sehat semuanya. Wah, mantap ya. Sekarang sudah COVID free ya. Kita berlalu. Puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara, silakan, monggo. Ada yang mau tanya mungkin? Sepertinya belum ada. Oke, Pak Jarod, mungkin saya permulaan dulu deh, supaya nanti mungkin kalau ada jemaat lain yang mau nyambung, boleh nyambung. Pak Jarod, tadi saya sempat agak bertanya sama diri saya sendiri tentang takut akan Tuhan tadi ya. Tadi kan Pak Jarod sempat menyampaikan satu judul, takut akan Tuhan. Pak Jarod, apakah memungkinkan kalau misalnya ada orang yang tidak takut akan Tuhan, kita dalam tanda kutip ubah untuk jadi takut akan Tuhan? Ya, pasti bisa. Karena takut akan Tuhan, sebentar. Takut akan Tuhan itu kan muncul dari pengertian atau pemahaman. Nah, orang kan bisa pertama tidak takut Tuhan, bahkan mungkin melawan Tuhan, menentang Tuhan, atau memang orang nggak kenal Tuhan, tidak percaya kalau ada Tuhan, bahkan dia menantang kalau emang Tuhan ada. Kalau saya berbuat begini, hukum dong saya. Kok nggak dihukum gitu ya? Jadi pada orang yang sekarang ini hebat banget, berani menantang Tuhan. Nah, yang ini tentunya melalui pemberitaan firman membuat mereka mengenal Tuhan. Ada yang sebenarnya sudah kenal Tuhan, bahkan beragama, tapi tidak takut akan Tuhan dalam arti beragama, ke gereja, tapi ya berbuat dosa jalan terus. Sepertinya betul-betul tidak takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan dalam arti juga bukan takut seperti takut pada setan gitu ya, tapi lebih ke arah cinta Tuhan. Nah, tentu butuh waktu untuk membuat orang memahami. Seperti Yusuf ketika dia diajak berzinah dengan istri Potifar, dia tidak mau. Padahal di rumah itu nggak ada orang lain. Tapi Yusuf berkata, saya nggak mau berdosa kepada Tuhan. Padahal dia nggak diajak. Misalnya ngerusak tabernakel atau mencuri persembahan. Diajak bercinta gitu. Tapi dia nggak mau. Nah, itu karena Yusuf takut akan Tuhan dalam arti cinta akan Tuhan. Dia nggak mau mengecewakan Tuhan. Tentu sikap takut akan Tuhan ini muncul karena pemahaman, pengenalan, pergaulan dengan Tuhan. Jadi kalau orang belum takut akan Tuhan, memang mungkin belum, atau malah pasti sih, bukan mungkin ya, pasti dia belum kenal Tuhan banget, belum mengerti arti kasih karunia, belum merasakan pengampunan akan dosa-dosanya,
Tapi seiring dengan dia mengenal bahwa harusnya dia masuk neraka, tapi diampuni, dia mengenal kasih karunia, dia akan semakin mencintai Tuhan dan merasa bahwa berbuat dosa itu ya mendukakan Tuhan. Dia nggak mau mendukakan orang yang dia cintai. Jadi takut akan Tuhan itu tentu tercapai, atau orang yang tidak takut akan Tuhan bisa diubah menjadi takut akan Tuhan seiring dengan pengenalannya akan Tuhan. Maka caranya adalah bukan menakut-nakuti gitu ya. Nanti dia ditakut-takuti, nanti kalau enggak masuk neraka, disiksa sama setan gitu ya. Di Alkitab itu enggak ada setan menyiksa manusia. Di Alkitab itu setannya sendiri yang akan disiksa. Jadi iblis nanti di neraka akan disiksa oleh api Tuhan. Jadi tidak ada di neraka itu manusia disiksa sama setan. Itu adanya di dongeng waktu kita kecil dulu, dan itu tidak alkitabiah. Dongeng dari agama lain ada, bahwa setan itu menyiksa manusia di neraka. Nah itu kalau Anda bercerita begitu, itu namanya nakut-nakutin orang, sehingga dia akhirnya takut setan atau takut Tuhan. Tapi itu tidak benar, nggak alkitabiah. Jadi untuk membuat orang takut akan Tuhan tetap harus dengan cara yang alkitabiah dan dengan pelajaran yang benar. Karena kalau pelajaran yang tidak benar, memang hasilnya bisa kayaknya benar juga gitu ya, gara-gara takut disiksa sama setan, terus akhirnya terima Yesus gitu ya. Tapi maksud terima Yesusnya gara-gara takut disiksa sama setan, benar setan nggak akan menyiksa. Setan akan disiksa di dalam kekekalan. Jadi jangan membuat orang takut Tuhan atau takut setan, tapi tidak berdasarkan Alkitab. Itu kalau dari saya, itu pesan saya. Bagaimana kalau untuk orang-orang yang istilahnya sudah saklek, nggak mau berurusan dengan Tuhan gitu? Gimana itu Pak? Kalau sudah nggak mau, udah ateis ya kan sekarang ini di era New Age movement ini ada orang-orang yang baik. Jadi mereka tidak jahat. New Age movement adalah gerakan kebaikan. Mereka bayar pajak, mereka integritas dalam arti perkataan sama perbuatan sama. Mereka janji ditepati, iya, tidak, dan tidak. Mereka bayar pajak, KTP 1, rekening cuma 1, identitas 1, nggak ada ganda. Mereka memberikan CSR sebagai ganti persembahan, mungkin 10, 20, bahkan 30%. Mereka tidak mencuri, mereka kerja dengan baik, berkarir, mereka nolong orang lain, tapi Tuhan nggak ada. Nah ini adalah gerakan New Age Movement, dalam arti bagi saya New Age Movement itu gerakan kebaikan. Makanya gereja ke depan bukan melawan kejahatan, tapi melawan kebaikan. Kalau melawan kejahatan itu orang mencuri, orang berzina, kamu bertobat. Nah, orang baik gimana suruh bertobat? Bahkan dia bisa berkata saya lebih baik daripada kamu, tapi Tuhan nggak ada, gitu. Tuhan tuh nggak ada. Hidupnya sekali aja udah, nikmati hidup ini dengan cara yang benar, gitu. Ini orang-orang yang sangat logis, sangat milenial, sangat baik hati. Mereka tidak berbuat jahat sama sekali. Nah, tapi Tuhan nggak ada. Jadi memang kalau istilahnya betul-betul keyakinan udah begitu kuatnya, kita punya dua pilihan sih. Kita bisa kuat berargumen untuk membuktikan, atau memang untuk sementara kalau Tuhan Yesus berkata jangan buang mutiara ke babi gitu ya. Jadi ya kita mulai dengan orang-orang yang memang ada harapan lebih. Waktunya kan singkat nih, siapa yang biar diselamatkan, itu dulu selamatkan. Yang tidak, udah biar Tuhan lembutkan dulu, kira-kira begitu. Walaupun mungkin akan ada panggilan-panggilan khusus, orang yang sangat memahami generasi milenial dan orang-orang yang ateis, yang anti Tuhan, Tuhan nggak ada, dan diberikan pengertian untuk bisa berdebat dengan mereka dan memenangkan perdebatan itu, ya. Seperti zaman dulu kan ya, maksudnya Tuhan bangkitkan Paulus gitu ya, orang yang sangat logis, pengajarnya kuat sekali, karena memang dia adalah seorang rabib ya, murid daripada Gamaliel. Sedangkan yang lain kan Petrus segala macam kan nelayan, orang-orang awam. Maka pelajarannya praktis, tapi Paulus sangat dogmatis sehingga memenangkan juga orang-orang terpelajar. Nah, doa saya ya Tuhan bangkitkan di akhir zaman ini orang-orang terpelajar, milenial, pinter, kalau perlu doktor, PhD yang memahami betul dunia milenial dan bisa membawa mereka kepada Tuhan. Tapi kalau kita misalnya tidak punya kemampuan hal itu, nanti berdebat kalah malah kita yang keseret. Ya, setiap orang punya kapasitas untuk memenangkan temannya masing-masing, tapi saya percaya Tuhan akan memberi kemampuan itu. Tapi kita sendiri boleh memilih ladang mana yang kita mau garap.
Ya, itu dari saya. Iya, mantap. Berarti tetap kita harus memperlengkapi diri sendiri juga. Selagi Tuhan bekerja, kita juga harus berjalan ya, bekerja juga ya. Oke, mantap. Terima kasih Pak Jarot untuk jawabannya dari pertanyaan saya. Bagaimana yang jemaat lain, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang ingin bertanya seputar Alkitab, seputar topik firman Tuhan hari ini mungkin, atau mungkin yang berhubungan dengan lukisannya Pak Jarot. Wah, tadi saya lihat bagus-bagus loh. Saya tadi sempat mampir juga ke Instagramnya Pak Jarot, tuh rapi sekali itu. Benar-benar diatur. Banyak soal keluarga juga boleh, kan biasanya saya khotbahnya keluarga. Kalau ke jemaat ya. Karena ini pengerja, khotbahnya beda, nggak tema keluarga. Tema keluarga bertanya boleh lah. Itu boleh tuh. Tema keluarga ya. Ada Bapak Ibu mungkin yang mau bertanya? Silakan. Jangan sungkan-sungkan. Pak Setiono, Pak Setiono, silakan Pak Setiono. Suaranya kecil Pak Setiono. Halo, selamat malam. Malam. Selamat malam Pak Jarot. Ya. Yang sudah menyampaikan firman Tuhan luar biasa. Menguatkan kita semua ya. Untuk malam hari ini kami mau bertanya untuk firman Tuhan yang disampaikan. Pertanyaan saya, kalau orang percaya itu ya, kalau mati kok adalah keuntungan. Mohon penjelasannya, kalau orang dunia biasanya mati kan rugi Pak ya. Rugi dalam keluarga mereka, rugi semuanya. Ya nangis apa. Kalau orang percaya itu kan bedanya lain Pak ya. Ada penghiburan, ada sukacita. Nah itu mohon penjelasan. Dan pertanyaan kedua, bagaimana menjaga kondisi Pak Jarot untuk pelayanannya sepanjang pelayanan itu kok memerlukan pelayanan Pak Jarot itu kok luar biasa untuk meninggalkan keluarga yang sakit, yang kena COVID, pingsan, itu kok bisa mengatasi itu. Caranya bagaimana untuk menjaga kondisi Pak Jarot? Terima kasih. Kami mohon penjelasan. Kenapa bagi orang percaya mati itu untung gitu ya? Kan Paulus berkata dalam Filipi pasal 1 tadi bahwa bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus, dan itu jauh lebih baik. Tapi lebih perlu bagiku. Jadi ayat itu disambung, maka Paulus berkata, lebih perlu bagiku kalau aku tinggal karena kamu. Supaya melalui keberadaanku, maka imanmu dibangun. Jadi Paulus itu kalau secara pribadi, dia pengen berjumpa dengan Tuhan karena cintanya kepada Tuhan. Dia pengen mati karena cintanya kepada Tuhan. Bukan pengen mati karena utangnya banyak, ya masalah nggak ada habis, tagihan nggak kebayar, ditipu melulu, pengen ini udah mau akhir zaman nih, kapan Tuhan datang gitu ya. Pengen Tuhan datang karena tagihannya banyak, itu mah orang kepahitan gitu ya, orang frustasi. Tapi Paulus itu pengen mati karena cinta Tuhan. Tapi Paulus berkata lebih perlu, jadi belum selesai. Dia berkata hidup Kristus, mati itu untung. Tapi kalau bicara untung rugi, lebih untung mati. Tapi lebih perlu dan tidaknya. Lebih perlu saya hidup supaya saya bisa melayani saudara, melayani keluarga saya. Kalau bicara lebih perlu saya hidup. Nah, tapi yang ditanyakan tadi, kenapa kalau mati itu untung? Oke, untuk membuat lebih jelas, saya pakai perbandingan. Dibandingkan dengan tujuan hidup. Nah, ya, karena tujuan hidup yang saya sampaikan tadi mengenai berbuah, gitu ya. Sekarang kalau yang bukan berbuah, orang dunia tujuannya apa? Ya, hidup ini pengen makan enak, gitu ya. Kalau udah mumpung masih sehat, ya makan enak. Habis itu nanti mati, gitu ya. Kalau Bapak Ibu punya tujuan pengen makan enak, saya doakan mati. Karena di surga pasti makanannya enak. Loh, memang di surga ada makanan. Yang pasti ada orang di neraka, kehausan, minta supaya Abraham dan Lazarus itu celupkan jarinya, tetesin. Jadi di surga ada minuman gitu ya. Kalau makanan nggak tahu, tapi ayatnya minuman ada. Tapi temannya minuman kan makanan. Jadi pasti ada lah gitu ya, ada makan minum gitu ya, sudah. Kalau surga pasti enak lah, jadi hanya pengen makan minum hidup ini, ya udah mati aja lebih baik, pasti makanannya banyak. Apalagi tujuan hidupnya ini? Ya tujuan hidup yang relevan bagi orang percaya itu ya berbuah. Tapi kalau pasti pengen ya Pak, saya hidup ini pengen kaya Pak, kalau sudah kaya ya mati, udah siap lah. Oh lebih baik mati aja. Karena kalau Anda mati, kan Anda orang percaya. Ini kan saya berbicara pada pengerja lagi, bukan jemaat ya. Pengerja, orang percaya yang mati masuk surga.
Karena firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada anak, maka dia akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya, sesungguhnya ia sudah ada di bawah hukuman. Jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus, penghakiman kita bukan surga neraka, penghakiman kita untuk upah. Maka tadi saya bicara soal berbuah melayani, karena kita akan dihakimi untuk upah kita. Bukan surga neraka lagi, terima Tuhan Yesus, terima kepastian keselamatan. Nah, kalau kita sudah pasti masuk surga, kenapa mati itu untung dibandingkan dengan orang yang tidak masuk surga? Tujuan hidupnya apa? Pengen kaya, ya. Kalau kaya harus mati, rugi. Jangan nunggu mati. Begitu mati ada kaya. Lalu kenapa? Karena Alkitab berkata di surga itu lantainya emas, belum plafonnya, belum dindingnya. jadi kalau cuma pengen kaya, ini maaf nih saya bicara keras, ini kan pengerja ya. Kalau tujuan hidup Anda tuh pengen kaya, lebih baik mati. Begitu mati Anda kaya. Maaf nih, kalau Anda pengen kaya itu tujuan hidup yang murahan, duniawi. Ya, murahan sekali. Karena kita ditebus dan dibeli dengan mahal, kita harus punya tujuan hidup yang lebih tinggi, lebih mulia daripada sekedar kaya. Apalagi yang lebih untung mati dibandingkan dengan tujuan hidup. Pak Jarod, saya ini orangnya nggak pengen kaya, nggak pengen terkenal. Saya orangnya sederhana, Pak Jarod. Saya hanya pengen mencintai dan dicintai. Oke, kalau Anda pengen mencintai dan dicintai, saya doakan mati. Loh, kenapa? Karena mati lebih baik. Anda di dunia ini bisa mencintai, yang Anda cintai malah mengkhianati, ya. Yang masih jombloan, Anda mencintai seseorang, orang lain mencintai yang lain. Yang sudah menikah, Anda mencintai, dia nggak mencintai juga bisa, malah mengkhianati. Jadi kalau Anda mati di sorga itu ada pribadi yang mencintai Anda. Dia rela mati bagi Anda, dia bangkit bagi Anda. Tuhan Yesus mencintai Anda. Maka kalau mati, lebih baik, lebih untung. Anda akan berjumpa dengan pribadi yang pasti dijamin mencintai Anda. Jadi hidup ini pengen apa lagi? Mau kaya, matilah. Mau makan enak, matilah. Mau mencintai, dicintai, matilah. Maka tujuan hidup yang relevan tinggal satu, berbuah. Nah, jadi kenapa mati itu untung? Ya karena kita pasti masuk surga. Itu yang membuat kematian itu tentu menyedihkan secara manusia, ya. Tapi kita nggak sedih banget, terutama mereka yang memang dipanggil Tuhan itu kayak bapak saya, ibu saya, mertua saya. Udah waktunya dah. Begitu mertua saya masuk ICU, breng, ya masuk rumah sakit, besoknya masuk ICU. Waduh, tim dokter periksa semuanya. Pak, Bu, karena istri saya nggak ke rumah sakit tadinya. Perlu ahli jantung, oke, tambah ahli ginjal, iya, ini ada masalah pankreas, oh iya, waduh, ternyata satu kali dokter ahli satu itu ya duit, tim ahli ya timnya duit begitu ya. Tapi kalau mau dioperasi empedunya nanti ini tekanannya lagi naik gitu ya. Kalau mau dioperasi nanti gulanya gimana? Akhirnya singkat cerita beberapa hari di ICU, tim ahli aja angkat tangan. Nah, kalau tim angkat tangan gimana kita gitu kan? Ya kita doanya sama Tuhan malah begini, Tuhan kalau sembuh sehat. Kalau nggak sehat Tuhan panggil aja lebih bagus, jangan lama-lama menderita gitu ya. Dan bener ulang tahun ke-79 itu masih sehat, masih ketawa-ketawa. Waduh cucu datang, wah cicit malah udah masih begitu masuk rumah sakit nggak sampai 10 hari dipanggil Tuhan. Nah itu saya pun juga sama istri ya, karena itu mertua saya, kalau istri kan ayahnya dia pun juga berdoanya sama dengan saya, gitu, sepakat bahwa kalau sembuh ya sehat. Jangan menderita. Nah, waktu betul-betul dipanggil Tuhan, ya kita sedih lah secara manusia. Kenapa sedih? Kan terutama karena saya, kalau bapak ibu saya tuh di Solo, saya di Jakarta. Jadi kayak tahun 82 saya sudah meninggalkan Solo. Jadi ada sekian belas atau puluh tahun malah saya tidak serumah dengan orang tua saya. Tapi mertua saya 4-5 tahun terakhir tinggal serumah. Bagaimana tiap pagi sarapan, ngobrol soal Ahok. Mertua saya senang banget Ahok. Makan siang, ngomongin Isra Soru. Aduh, habis itu 6 bulan ganti. Dia nggak suka ganti sukanya Kristen Prince. Waduh, ngomongin Kristen Prince. Terakhir ini dia paling senang ngomongin Paul Sang. Wah, jadi kita ngobrol tiap hari itu dekat sekali. Tapi begitu dia dipanggil Tuhan, ya sedih sebagai manusia. Tapi sangat sadar bahwa dia bersama dengan Tuhan, sehingga sedihnya itu nggak seperti orang dunia, gitu ya. Cepat aja habis itu ya sudah gitu. Karena sedihnya udah lewat ya nggak ada namanya
hari duka atau minggu duka gitu. Makanya ya begitu pelayanan ya ngapain dibatalin, ya nggak udah jalan terus aja gitu ya. Bahkan sampai ya kan ada kebaktian penghiburan, penutupan peti, pelepasan jenazah, lalu betul-betul di kuburannya. Ya udah pelepasan jenazah saya suruh pimpin. Ya udah yang duanya ini udah saya ada pelayanan ya saya nggak batalin. Yang lain kan ada yang layani gitu ya. Kalau yang saya harus melayani ya saya harus ada di situ gitu. Ya, itu bagi saya relax saja. Nah, termasuk juga waktu anak saya sakit di rumah saya sendiri gitu ya. Di rumah saya aduh, sampai geletak, pingsan, sesak nafas, batuk itu maaf tuh. Tahu nggak batunya orang COVID tuh sesak nafas dicampur batuk, cekuk, kayak anjing keselak loh. Wih, itu loh. Rumah saya gede banget, dari halaman itu batuknya tuh kedengeran gitu. Waduh, orang bener, tapi bener-bener orang demam berdarah beda ya. Orang sakit yang lain beda. Kita bisa tumpang tangan, kita bisa di kasurnya pegang tangannya. COVID-nya Delta. Di kantor itu satu ruangan yang 18 orang ketularan semuanya. Jadi emang ngerawat orang COVID juga kayak deg-degser gitu kan. Makan aja diantar ke lantai 2. Makanan ditaruh di meja, istri turun, baru anak keluar ruangan, ngambil makanannya. Dia masuk lagi, baru kita semprot tiap hari desinfektan. Memang suasananya menegangkan sekali. Tetapi, ada tetapinya. Kita orang bersama dengan Tuhan itu berbeda. Ketika nggak dapat rumah sakit, saya berkata sama anak, sama diri saya sendiri, nggak ada rumah sakit, tapi ada rumah sehat di rumah ini. Saya telepon dokter, nggak diangkat-angkat. WA pagi dijawab sore. Nggak ada dokter, tapi ada dokter di atas segala dokter, Tuhan Yesus. Dan dokternya akhirnya minta sama saya, ngomong sama saya, Pak Jarod maaf ya, saya nangani pasien biasanya 20, sekarang hampir 100 orang, pokoknya Bapak WA, ntar pas nganggur aku jawab gitu. Jawabnya bisa WA pagi, dijawabnya sore. Padahal kalau anak lagi sesak nafas begitu, ini begini. Jawabnya sore. Waduh, kita diajar betul-betul mengandalkan Tuhan. Dan mengandalkan betul, ini anak sesak nafas ini, belum dijawab udah pingsan duluan. Belum dijawab saturasi ini Pak dari 95 udah 99, 98, 96, 97. Ini gimana di 94 itu? Pak pas dijawab udah 92, udah pasang aja oksigen. Ya. Waduh, itu benar-benar kayak bayang-bayang maut. Tapi sekali lagi, begitu pas jadwalnya ngesum nih kayak begini nih, itu anak lagi demam. Lagi sengal-sengal pakai oksigen, semua saya bilang nih, beli oksigen 1, mau beli lagi nggak ada. Dihemat-hemat ya. Nanti kalau 95 lepas, 92 pasang lagi. Papa sum dulu 2 jam. Kalau ada apa-apa teriak. Nanti aku kalau sampai nggak ada apa-apa ya saya tinggal. Kalau nggak itu udah Tuhan coba bilang aja Tuhan selama 2 jam sum jangan ada apa-apa. Udah sum aja begini, udah begitu. Tentu banyak orang nggak bisa ya. Banyak orang mungkin ya batalin aja pelayanannya. Tapi bagi saya justru berkata sama Tuhan begini, Tuhan, saya melayani Tuhan. Anak saya, keluarga saya, Tuhan yang atur. Saya serahkan hidup saya bagi Tuhan, dan ternyata betul. Ya, singkat cerita ya anak sembuh, lalu saya bangkrut tapi Tuhan pelihara. Tapi terus terang ini tidak mudah ya, tidak mudah. Karena ini sebuah pergumulan. Saya sendiri juga sering begitu selesai Zoom, anak udah bisa tidur, dengerin lagu aja tuh. Apalagi lagunya Kesia yang buta itu ya, yang kata-katanya bahwa kadang aku nggak mengerti, tapi saya percaya engkau ada untukku. Waduh, itu kalau lagu-lagu yang katakannya pas banget itu kata liriknya gitu, udah berlinangan air mata, nangis juga. Jadi kadang-kadang waktu sendirian kita melo nangis-nangis, tapi kalau udah pelayanan begini ya nggak nangis-nangis lagi. Rugi. 2019 100 M lebih, 2021 100 M lebih. Nangis juga kadang-kadang saudara. Biasa pekerjaan banyak, saldo banyak, duit banyak, omset banyak, tiba-tiba nggak ada, 0 begitu ya. Terus tapi ya dulu apalagi sebelum mulai ngelukis itu sempat mikir ini duit tinggal 3 bulan gimana nih gitu. Tapi ya kita disitulah kita benar-benar belajar mengandalkan Tuhan. Dan ternyata sekarang itu pada lewat ya. Sekarang saya udah jauh lebih ceria. Waktu itu pun juga, tapi waktu itu pun ya nggak sedih-sedih banget gitu, nggak sampai muncul ke permukaan. Tapi kalau ingat-ingat waktu itu pergumulannya ketika masih juga terus terang ada kekhawatiran. Memang anak-anak saya udah puji Tuhannya juga udah lulus kuliah, bahkan udah kerja semuanya. Tapi kita berdua mau hidup dari anak gitu kan. Kita sempat mikir gimana nih masa tua, masa jadi pengangguran. Sempat kepikir sih buka gereja aja. Tapi begitu saya mau buka gereja itu kayak ada tuduhan begitu. Mau pensiun cari kolektor.
Kecuali emang saudara panggilannya full time gitu ya. Tapi kalau saya bangkrut masa tua terus kayak memang mau cari pekerjaan gitu kayak aduh rasanya kok bukan Tuhan. Saya bilang waktu itu saya nawar begini sama Tuhan. Tuhan, tunjukkan kalau Tuhan pelihara sama saya. Saya tidak akan buka gereja untuk cari makan, tapi saya akan melayani semua gereja. Saya pernah berjanji sama gereja-gereja bahwa saya memang dokter teologi ya, saya ngajar sekolah Alkitab juga, tapi saya bukan pendeta. Saya jemaat kaum awam yang melayani Tuhan. Saya hamba Tuhan. Dan saya pernah berkata kepada para hamba-hamba Tuhan, saya sahabatnya gereja. Saya punya yayasan yang melayani semua gereja. Masuk saya cabut ludah saya sendiri lalu pada masa tua gara-gara bangkrut buka gereja. Jadi walaupun yang mendorong saya banyak, waduh, banyak jemaat udah Pak, Bapak bangkrut itu Tuhan izinkan, mungkin untuk buka gereja, Bapak buka gereja saya bantu, saya dukung segala macam gitu, waduh. Tapi saya berkata sama Tuhan, bagi saya panggilan saya itu jelas. Jadi kalau orang punya panggilan yang jelas, punya tujuan hidup yang jelas, bukan tanpa pergumulan ya, tapi dalam pergumulan itu dapat jawabannya itu cepat. Bingungnya ya pakai bingung, tapi bingungnya nggak pakai lama, kira-kira begitu ya. Sedih ya pakai sedih, tapi sedihnya nggak pakai lama. Kan kita manusia pasti sedih lah, gitu ya. Namanya bangkrut gimana nggak sedih, bukan bangkrut lagi gitu ya. Begitu perusahaan tutup itu utangnya 17 gitu, 17 bukan juta M. Jadi begitu anak sakit, aduh, sesak nafas aja udah pas-pas gitu. Begitu dia geletak di lantai, waduh, ya. Sedih ada, khawatir ada, tapi itu nggak lama. Nah itu mungkin itu yang membedakan kita dengan Tuhan, kita dengan orang lain. Orang lain tidak bersama dengan Tuhan, sedihnya lama, khawatirnya lama, stresnya lama, galaunya lama. Kita begitu bergaul dengan Tuhan, itu dapat kekuatannya lebih cepat. Ya, Tuhan berkati. Amin. Oke, mungkin kalau boleh saya rangkum barusan jawabannya Pak Jarod, ada dua hal yang penting ya. Yang pertama, andalkan Tuhan sih, andalkan Tuhan ya. Dan yang kedua bergaul dengan Tuhan. Saya kira itu hal yang harus kita miliki dan harus kita terapkan juga dalam kehidupan kita. Amin. Pak Jarod, terima kasih banyak untuk share firman Tuhan hari ini. Kesaksian hidupnya juga luar biasa, menguatkan kita, memberi kita juga pelajaran kalau kita ini harus terus bergaul sama Tuhan. Harus terus jalan sama Tuhan. Dan dari situ pasti ada kekuatan dari Tuhan. Waktu kita lagi kesulitan, kita bisa tetap tegar, kita bisa tetap kuat. Amin, amin. Bagi Bapak Ibu Saudara mungkin yang masih ingin bertanya, Anda mungkin bisa langsung secara japri aja ya. Mungkin ke Pak Jarod, boleh? Boleh? Ya, melalui Instagram juga boleh, sambil main-main di Instagramnya Pak Jarod juga, sambil lihat-lihat karyanya. Wah, itu keren banget, keren banget. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung japri Pak Jarod. Karena ini juga sudah jam 8:30, jadi saya kira sudah cukup malam untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu Saudara, mungkin boleh kita boleh kita buka mikrofon kita, mungkin bisa saling sapa, mungkin bisa juga bilang terima kasih untuk Pak Jarod. Terima kasih Pak Jarod. Terima kasih. Luar biasa. Haleluya.